Sebagai seorang direktur, pemuda ini bisa dibilang cukup angkuh dan sombong. Namun walaupun masih muda, para direksi tidak ada yang berani menentang perkataannya. Seperti yang terjadi pada rapat kali ini. Direktur Hanwo malah mengejek bawahannya yang sedang presentasi dan terus mengolok-olok divisi yang tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan cepat. Tapi apa mau dikata, Hanwo adalah bos besar di perusahaan ini. Bergerak di bidang kuliner dan restoran, tentu saja Hanwo tidak lepas dari masalah. Pertama, ada seorang pemilik kedai makanan melakukan protes di depan kantornya karena diduga restoran milik Hanwo sudah mencuri resep dari kedainya. Namun saat pendemo ini mendekat, Hanwo malah tak berani menemuinya dan langsung kabur begitu saja. Walaupun begitu, Hanwo tidak pernah berhenti membuat masalah. Kali ini ia menggunakan teknik ancaman kepada salah satu pemilik restoran masakan Korea. Hanwo mengancam akan menyebarkan foto pemilik restoran ini saat sedang berjudi ilegal. Ternyata Hanwo memaksa pemilik restoran ini untuk menjual kedainya kepada perusahaannya sebab lokasinya sangat strategis dan perusahaan Hanwo menginginkannya. Pemilik restoran awalnya keberatan karena usaha ini sudah dijalankan secara turun-temurun. Direktur Hanwo sebenarnya sudah memiliki satu restoran mewah yang saat ini sedang menyiapkan menu untuk musim baru. Seperti biasa, sikap nyelenehnya tidak pernah hilang. Hanwo malah mengacaukan masakan yang sudah dibuat para koki. Tapi Hanwo baru sadar kalau hidangan utama mereka belum siap karena kepala kokinya malah sedang sibuk photoshoot bersama beberapa majalah. Kepala koki yang bernama Jang ini juga sibuk melakukan interview demi karirnya menjadi koki sekaligus selebriti. Namun Direktur Hanwo sudah ada di belakangnya dan memergoki koki Jang yang malah sibuk ngartis. Namun dilihat dari perawakan mereka berdua, sepertinya Direktur Hanwo dan koki Jang ada hubungan spesial. Sebab terlihat koki Jang tidak ada takut-takutnya dengan Hanwo. Berbeda sekali dengan karyawan lain di perusahaan mereka. Pesan terakhir dari Direktur Hanwo hanyalah menu utama mereka harus sudah siap diuji coba besok. Setelah cukup pusing menjalani harinya yang berat, Direktur Hanwo pulang ke rumah dan bertemu dengan abangnya yang juga mengelola restoran yang berbeda. Hubungan mereka tidak begitu baik karena bersaing satu sama lain. Tepat pula malam ini, saat sedang makan malam, ibu mereka yang merupakan pemilik utama perusahaan mereka memberikan pengumuman penting. Barang siapa yang restorannya berhasil mendapat bintang 3 Diamond Star, yaitu penghargaan paling prestisius bagi restoran di negara mereka, maka dialah yang akan menjadi penerus pemilik utama perusahaan keluarga mereka. Mendengar itu, Direktur Hanwo terus mendesak kepala kokinya untuk menyelesaikan menu utama mereka yang Hanwo yakini bisa membawa mereka mendapat bintang 3 Diamond Star. Setelah koki Jang menyelesaikannya dan Direktur Hanwo mencicipinya, ia sudah cukup puas dan besok set menu baru mereka akan diluncurkan. Namun manajer Direktur Hanwo tiba-tiba datang dengan wajah panik. Ternyata manajer membawa informasi bahwa makanan utama yang akan menjadi menu baru mereka sudah ada yang menjualnya dengan sangat mirip di restoran lain. Hal ini bisa menjadi masalah jika penilai tahu bahwa makanan restoran mereka mirip dengan hidangan lain, sebab akan dianggap menjiplak resep orang lain. Sedangkan moto restoran mereka adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanwo bisa gagal mendapat bintang 3 untuk restorannya. Namun Direktur Han mengatakan akan mengatasi masalah tersebut hari ini juga. Ia akan datang ke restoran yang menjual makanan yang mirip dengan menunya, walaupun harus menempuh jarak yang cukup jauh. Lokasinya terletak di pedesaan yang jauh dari ibu kota. Bahkan sudah mengikuti arahan Maps, Hanwo masih kesulitan untuk menemukan lokasi restoran yang ia cari karena jalannya yang sempit dan banyak sekali lorong yang membingungkan. Hanwo benar-benar emosi. Setelah berkeliling cukup jauh, akhirnya Hanwo sampai ke titik lokasi restoran itu. Namun penampakannya tidak seperti restoran yang meyakinkan dan ada papan pemberitahuan bahwa mereka sedang istirahat. Hanwo tidak peduli dan ia tetap nekat masuk. Namun terlihat suasana di dalam begitu sepi dan tidak ada orang. Demi mendapatkan telur yang berkualitas, wanita ini rela harus bertarung melawan ratusan ayam yang mengamuk asal ia bisa memilih sendiri telur yang akan ia gunakan untuk bahan makanan di restorannya. Sementara itu, pemuda ini rela datang jauh-jauh ke sebuah desa terpencil hanya untuk mencari restoran yang menjual makanan yang begitu mirip dengan yang ada di restorannya. Namun terlihat restoran ini begitu sepi dan pemiliknya sedang sibuk berkebun. Saat Hanwo mengajaknya bicara,